Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersukacita karena kita akan menghadap hadirat Tuhan. Seluruh jemaat, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online di rumah, Tuhan memberkati. Dengan sukacita kita terus kita meninggikan nama Tuhan. Tuhan pimpin anakmu, inilah permohonan kita supaya Tuhan memimpin setiap langkah kita. Mari kita bangkit. Menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing kita Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini untuk beribadah pada Tuhan. Kita rindu memuji dan menyembah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita menyembah Dia. Kita angkat pujian sebab besar anugerah-Mu. Tuhan dan sebagainya. Sebagaimana
beribadah kepada Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saat ini kita boleh datang tempat ini cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari. Dia telah menyertai, memberkati, memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita tidak sadar apa sih yang Tuhan beri buat kita, tapi penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita puji dan sembah Dia. Kita angkat lagu saat ini sudah datang lagi. Sungai yang tidak ada ujungnya. Kita sambung lagi pujian, sungai sukacitamu.
juga bersuka cita untuk semuanya. Sini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita rindu jamahan Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita. Mengalir Roh Kudus dalam hidup kita. Angkat pujian Allah Roh Kudus. Biarlah Roh Tuhan menjamah hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, dan firman itu biarlah tertanam di dalam hati kita, menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Ubah hatiku jadi
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang pagi ini kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami percaya di dalam Engkau ada kemuliaan, ada yang mulia di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hati kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pada saat kami baca firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan disenangkan, kami masih diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami berdoa menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami sekalian. Baik hamba menyampaikan firman Tuhan, umat mendengar firman Tuhan, baik di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui ibadah online. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami oleh firman Tuhan. Kami tolak setiap roh yang tidak berkenan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bersama kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita pagi hari ini kita boleh bersuka cita karena kita bisa ada ruangan lagi untuk memuji Tuhan ya. Anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, silakan ikut kakak di sekolah minggu untuk guru-guru sekolah minggu untuk bagian mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Anak-anak kita bertambah jumlah bilangan apa anak-anak kita di sekolah minggu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-8 saja, saya baca sampai ayat yang ke-8 saja. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18, tapi saya baca sampai ayat yang ke-8, baru kita akan bahas ayat-ayat selanjutnya. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat 18, baca 1-8. Di bawah tema kita pada bulan ini adalah bangkit dari keterpurukan. Bulan Mei ini adalah tema kita, bangkit dari keterpurukan. Bulan lalu kita belajar tentang pengorbanan yang tulus. Jadi pengorbanan yang tulus, kita masuk dalam tema kita bulan Mei adalah bangkit dari keterpurukan. Saya baca firman Tuhan, jemaat silakan menyimak firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang 19 ayat 1 sampai ayat 18. Saya baca sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Elia ke gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya pada Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah ini sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah,
sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Buat yang kita yang diberkati melalui firman Tuhan, karena kesukaan kita adalah hari-hari kita merenungkan firman itu dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangkit dari keterpurukan. Bapak Ibu Saudara, kita pernah kecil dan kita pernah punya anak. Bagaimana anak kita belajar berjalan, pasti dia jatuh dan bangun lagi. Nah, kita yang sekarang juga dulu di sini, kita juga pernah kecil dan kita pernah juga belajar jalan, jatuh. Biasanya tanda kalau orang itu jatuh bangun mulai kecil, lihat lututnya. Pasti ada bekas, di mana bekas luka itu. Itu menunjukkan bahwa orang ini pernah jatuh bangun. Bapak Ibu Saudara, jatuh dan bangun itu merupakan proses. Persoalannya adalah kalau tidak bangun itu bermasalah. Tetapi jatuh dan bangun itu merupakan proses untuk apa? Untuk bisa bangkit dan berjalan menjadi kuat. Dan karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini tentang Elia, seorang nabi besar dalam sejarah perjanjian lama, di mana dia melakukan banyak sekali mujizat bersama dengan Tuhan. Tetapi di bagian ini bagaimana Elia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat pasal 17, bagaimana di sungai Kerit ia diberi makan oleh burung gagak, roti dan ikan bakar. Ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun di tanah Israel selama 3 tahun 6 bulan. Kenapa? Karena orang Israel menyembah Baal. Orang Israel sudah menyembah hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Orang Israel merendahkan Tuhan. Orang Israel menghina Tuhan melalui penyembahan berhala yang pada akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Lalu kemudian Tuhan menghukum mereka melalui doa Elia, di mana mereka tidak mengalami datangnya hujan selama 3 tahun 6 bulan. Doanya luar biasa. Lalu kemudian dia pergi lagi ke Sarfat, seorang janda di sana, seorang janda miskin, di mana dia bisa berdoa di sana, minyak dalam buli-buli. Lalu kemudian dia tepung 1 genggam itu, tidak habis sampai Tuhan menurunkan hujan di tanah Israel. Ini luar biasa sekali yang dia ini. Tapi saudara, pertanyaan, mengapa dia mengalami keterpurukan? Mengapa dia mengalami keterpurukan di dalam pasal 19 ini? Bapak saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa Elia baru saja di pasal 18, ayat-ayat Bapak sudah lihat ayat yang sebelum pasal 1 ke pasal 19, dikatakan di ayat 45, 46 dan seterusnya, dia baru saja membunuh 850 nabi Baal. 850 nabi Baal yang luar biasa Bapak saudara. Oleh karena apa? Ahab dengan istrinya Isabel itu menyembah berhala dan Tuhan sangat murka dengan bangsa Israel. Perjanjian lama. Ya, puji Tuhan. Ya. Amin. Jadi itu dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan menghukum orang Israel karena menyembah berhala. Bayangkan itu 850 nabi Baal. Orang yang menyembah berhala, orang yang tidak mau mengakui Tuhan, orang yang tidak mau melakukan penyembahan benar. Bahkan hidupnya penuh dengan penyembahan yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Bapak sudah dikasih dalam Tuhan. Ya. Ini di dalam pasal 19 ayat 2, apa yang dilakukan? Baru saja Isabel berkata di dalam ayat 2 dikatakan di sana, firman Tuhan mengatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Maksudnya 850 nabi Baal itu. Luar biasa saudara. Ini baru seorang wanita yang mengancam
seorang nabi besar yang melakukan mujizat berdoa Tuhan menurunkan api dari langit, menghanguskan semua berhala, semua korban yang ditaruh dikelilingi dengan air itu. Tapi apa yang terjadi? Baru saja diancam oleh Izebel, Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Luar biasa. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Maka takutlah Elia. Luar biasa itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sendirian lagi perjalanannya. Ini luar biasa, saya merenungkan ini sampai terasa ada lucu tapi juga sesuatu yang berupa pertanyaan besar. Seorang perempuan mengancam seorang nabi besar baru melakukan mujizat besar itu. Baru melawan berhala-berhala itu. Tapi Izebel bilang lebih demi. Luar biasa itu, dia pakai nama Allah berhala, mereka mengancam. Elia yang melayani Allah yang paling besar itu, Elia ketakutan. Jadi Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Elia sendiri. Sebab apa? Sebab ada di sana Elia pada waktu dia melakukan sesuatu yang besar di mata Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya membuat Elia takut dan melarikan diri? Mengapa sampai Elia begitu terpuruk? Bapak Ibu Saudara, saya melihat tidak ada kata Elia sesudah melakukan mujizat dia bersujud bersyukur kepada Allah atas perbuatannya. Saya tidak melihat bahwa Elia berdoa bersyukur, Tuhan terima kasih atas kuasamu yang kau demonstrasikan ini di hadapan bangsaku sendiri. Luar biasa. Tidak ada rasa syukur kepada Tuhan. Kembalikan kemuliaan kuasa itu kepada Tuhan. Tapi Elia mendiamkan itu dalam diri sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa ada banyak hal yang Tuhan sebenarnya melakukannya dalam hidup kita. Tetapi ada banyak juga yang tidak bisa melakukan ucapan syukur ketika Tuhan melakukan hal yang besar. Kita ingat 10 orang kusta yang Tuhan Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. 10 orang di tengah jalan, 10-10-nya sembuh. Tapi ada berapa yang kembali mengucap syukur dan bersujud di hadapan Tuhan Yesus? Dan 1 orang, dan itu orang asing, yaitu orang Samaria. Dia kembali berterima kasih, Tuhan terima kasih, saya sudah dipulihkan, saya sudah disembuhkan. Ketika saya berada di dalam keterpurukan di mana tertolak karena kusta itu, dijauhkan dari keluarganya, ditolak oleh masyarakat, hidup sendirian, hidup tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Tetapi ketika Tuhan melakukan mujizat, dia kembali dan mengucap syukur. 9 orangnya tidak jelas dan tidak diceritakan selanjutnya dalam Alkitab. Dan Elia, Bapak Ibu Saudara, mengapa mengalami keterpurukan seperti ini? Oleh karena dia tidak pernah melihat sini bahwa dia kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Kuasa yang Tuhan percayakan kepadanya itu dia tidak melakukannya kepada Tuhan. Dan ketika diancam oleh berhala-berhala, Allah berhala itu, yang mulai ketakutan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tapi juga Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini bahwa Elia bukan saja itu, tapi Elia dia protes kepada Tuhan. Luar biasa. Ayat 10, ayat 14. Ayat 10, Elia mulai memprotes Tuhan. Apa yang dilakukan di ayat 10 dikatakan begini. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 14 sama, Elia protes. Tuhan, saya sudah bekerja keras, saya sudah melakukan ini dengan baik. Ini luar biasa, saudara. Di ayat sebelum dikatakan begini, Tuhan bangunkan dia. Di ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya,
Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu? Karena saya menjadi geli oleh karena Tuhan. Elia baru saja membunuh 850 nabi. Ini dia pergi tidur di dalam gua, ketakutan menyembunyikan di dalam gua. Lalu Tuhan datang. Elia, apa kerjaanmu di dalam gua ini? Luar biasa. Dia masih tetap tidur. Tuhan bilang keluar. Dia keluar lagi. Nanti bak seterusnya di atas gunung. Lalu ada angin sepoi-sepoi. Lalu ada gempa bumi, lalu ada api luar biasa. Tuhan masih bertanya lagi, apa kerjamu di sini? Ada berapa pertanyaan di situ? Ada 2 pertanyaan. Luar biasa, Bapak Saudara. Elia ini ketakutannya luar biasa. Baru saja ada kuasa yang dia lakukan, kuasa dari Tuhan. Tapi dia begitu takut. Dia tidak percaya pada kuasa Tuhan itu. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tidak tahu berterima kasih atas perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia takut hanya kepada berhala dunia. Saudara kasih dalam Tuhan, dia protes. Saya sudah bekerja keras. Ini Bapak Saudara, banyak orang percaya tolong Tuhan ketika mengalami masalah kecil aja sudah protes-protes dengan Tuhan, ngambek dengan Tuhan. Dan bahasa kita sekarang, ngambek dengan Tuhan. Ngambek luar biasa, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau memuji Tuhan, cemberut terus. Muka pepaya terus kata orang dunia. Kan itu. Elia, saya percaya Elia pasti cemberut dengan Tuhan. Makanya dia tidur melulu. Untuk baik ya. Tuhan masih datang sentuh bangunkan dia. Yang lebih hebat lagi ayat 7. Malaikat Tuhan datang untuk apa? Membawa roti bakar dan kendi air. Air kendi itu dikasih roti bakar, dibawakan air minum lagi. Luar biasa. Dan Bapak Saudara, berapa lama dia sudah makan roti dan minum air itu? Berapa lama dia tahan? 40 malam, 40 hari perjalanannya. Luar biasa kan? Itu artinya cuma air saja dia bisa ada kekuatan 40 malam, 40 hari. Ada roti sepotong dia makan, lalu kemudian dia kuat selama 40 hari dan 40 malam. Itulah karena kuasa Tuhan. Tuhan mau supaya dia melihat, jangan terpuruk karena masih ada kuasa Allah yang menyertai dia. Ngeri kalau kita meninggalkan Tuhan, ya ngeri sekali. Tapi yang kita lihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan terus sayang dia, datang lagi. Aku tahu kau kelelahan, kau sedang terpuruk, tapi aku tidak meninggalkan engkau. Luar biasa sekali, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Elia putus asa di dalam ayat 4 itu. Yang menyebabkan Elia bisa terpuruk karena dia gampang putus asa. Baru saja melakukan mujizat yang luar biasa itu. Ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke dalam ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati saja. Mungkin dia ngomong ke pohon arar itu, pohon turunlah menurut, timba saya biar saya mati sekalian. Dia mungkin mau mati hanya di situ. Luar biasa itu Elia. Ya, duduk di bawah pohon itu sampai pohon itu bagian dia ngantuk, dia tidur di bawah pohon lagi. Ngeri kan, luar biasa Elia ini. Elia luar biasa, seorang nabi besar. Tapi dia hanya datang di bawah pohon arar itu. Pohon itu dia berteduh di bawahnya, lalu kemudian pohon itu bisa menyebabkan dia tidur. Luar biasa sekali, saudara. Ini Elia luar biasa. Kita di sini bahwa dia sedang putus asa. Tapi juga kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, dia sedang berdepresi. Depresi karena dia sedang menghadapi bagaimana berhala-berhala yang dilakukan oleh 850 nabi Baal itu. Para pelayan palsu itu, pengajar palsu, nabi palsu yang menyesatkan umat Israel untuk menyembah berhala. Saudara, tadi malam jam 10 lewat ada orang telepon saya, Pak Pendeta, anak saya ini kecelakaan, lalu dibalut luka-lukanya, bawa ke dukun supaya diurut. Sudah dibalut, masih bawa ke dukun lagi. Udah dari rumah sakit dibalut baik-baik, dia bawa ke dukun lagi. Lalu saya bilang, anakku duduk nggak? Duduk, bisa ngomong nggak? Bisa. Sini saya telepon dia, saya tanya. Saya tanya dia bilang begini. Ini orang yang lagi gini. Dia bilang begini. Saya semalam sebelum hari kerjaan, tadi malam saya lihat
ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu jauh membelakangi saya, lalu dia begini, dia berkata kepada saya, pulang kamu, aku sebentar tidak membutuhkan kamu. Kenapa? Karena dia sudah bertahun-tahun tidak masuk gereja. Sudah ada mungkin sekitar 10 tahun tidak masuk gereja. Mungkin ada sekitar 10 tahun tidak masuk gereja. Dia merantau, dia cari kerja, dia usaha, dia sana sini. Dia sudah ditolong dan gaji segitu besar, tapi dia tidak pernah cari Tuhan. Begitu ada tantangan di kecelakaan, dia baru telepon saya supaya didoakan. Saya tanya dia, selama ini kau masuk gereja kah? Nggak pernah. Ya sudah, saya hanya doa saja biar kau di situ kau balik lagi kepada Tuhan. Saya doakan dia, Tuhan bawa pulang anak ini supaya dia mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan masih sayang, Tuhan selamatkan dia, bawa pulang dia. Amin. Dia bilang, terima kasih Bapak. Saya besok ini pasti malam, hari ini dia cari Tuhan, dia masuk dia. Banyak orang sudah ditolong oleh Tuhan, tapi tidak mau berbalik bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Begitu ada kesulitan, datang berseru pada Tuhan. Kalau sudah dikasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Elia terpuruk oleh karena hal-hal sepele saja menyebabkan dia bisa jatuh terpuruk. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak tokoh yang jatuh tapi mereka bangkit. Dan kita lihat Elia kalau kita baca seterusnya Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 15. Ayat 15 itu, ayat 14-15, bagaimana Tuhan bangun dia, bahwa dia jatuh terpuruk, tapi Tuhan terlalu menyertai dia. Tuhan melindungi dia, Tuhan membawa dia, memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia kemampuan, kekuatan, terus-menerus Tuhan pimpin dia. Berakhirnya Bapak Saudara, ayat yang ke-15, 14-15 dikatakan begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kembali melayani. Tuhan menyertai dia. Dia terpuruk sekali, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia terpuruk, tapi Tuhan menyertai. Balik lagi Elia, balik untuk melayani, balik lagi. Dan engkau bukan sendirian, masih ada 7.000. Bapak sudah lihat di ayat seterusnya. Lihat di ayat seterusnya, di ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal, dan yang melutut tidak mencium dia. Luar biasa Saudara. Bukan Elia dia pikir dia sendiri saja, tetapi ternyata masih ada 7.000 orang. 7.000 orang benar yang masih bersama-sama. Luar biasa sekali Saudara. Ini Elia, dia pikir dia sendiri, tetapi Tuhan berkata, masih ada 7.000. Engkau berputus asa, engkau takut melarikan diri dari perempuan itu, maka sekarang engkau dengar 7.000 orang. Masih ada 7.000 orang yang hidup tidak menyembah Baal. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah mengangkat Elia dari keterpurukan itu, mengangkat dia lagi. Dia jatuh, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, ada tokoh-tokoh dalam sejarah yang dalam sejarah perjanjian lama. Abraham pernah jatuh kapan? Pasal 12 Kejadian. Bagaimana dia berbohong kepada Firaun. Waktu masuk Firaun, dia berkata kepada Sarah, engkau cantik. Nanti di sana di Mesir orang akan naksir engkau, lalu aku dibunuh engkau sendiri. Jadi engkau harus berkata, aku saudaramu. Luar biasa kan? Lalu kemudian betul saja masuk di Mesir. Sarah cantiknya luar biasa. Raja Firaun suruh ambil dia bawa ke istana. Lalu apa yang terjadi? Kejadian pasal 12 Bapak Saudara, baca ayat 17 dan seterusnya. Lalu apa? Ketika menghampiri dan baru Sarah baru masuk istana, Tuhan timpakan kutuk hukuman
bencana kepada Raja Firaun bersama semua pegawainya, ketakutan, lalu balik lagi antar Sarah. Luar biasa, Sarah diantar pulang. Kenapa? Abraham, kenapa kau tipu saya? Itu istrimu, kenapa kau bilang itu saudaramu? Wah, saya baca itu semalam dan kemarin saya begitu bahwa ini Abraham loh, bapak segala orang percaya, bapak segala orang beriman, tetapi dia pernah jatuh terpuruk. Tapi Tuhan angkat dia, Tuhan bela dia, mengirim hukuman, pada hukuman kepada Raja Firaun, membereskan dia, lalu kemudian dia balik lagi sampai. Tuhan kalau bela orang, luar biasa saudara. Ini luar biasa sekali. Lalu siapa lagi yang pernah jatuh Bapak Saudara? Yakub. Yakub, bapak itu orang Israel itu, bapak itu. Dia bisa menipu bapaknya Ishak loh. Itu Yakub itu luar biasa itu. Dia datang dan mamanya bersekongkol, dia pakai itu kulit kulit domba itu. Dia datang lalu dia sorong Ishak, tangannya ke Ishak. Kan Ishak sudah buta itu. Lalu dia lihat, bapak ini daging buruanku sudah kudapat. Lalu Yakub bilang apa? Iya betul ya. Kulitnya kulit Esau, tapi suaranya suara Yakub. Coba lihat itu apa? Ini Yakub ini liciknya luar biasa. Itu luar biasa. Dia licik sekali. Dia juga tipu saudaranya masalah kacang merah itu kaki sulungan. Apa gunanya? Esau yang sudah kelaparan dia berkata, apa gunanya kaki sulungan itu? Berikan aku kacang ini supaya aku makan. Dia makan selesai, kaki sulungan diambil. Yakub itu liciknya luar biasa. Orang-orang ada orang yang licik seperti itu. Dalam kehidupan kisah itu ada banyak orang licik, banyak itu Tuhan juga. Tapi untuk Tuhan bela mereka. Yakub itu, tapi dia bangun dari keterpurukan, dia menjadi tokoh sentral bagi bangsa Israel. Luar biasa saudara. Ada banyak tokoh yang jatuh terpuruk, tapi rahasianya kan Tuhan mengangkat mereka kembali menjadi tokoh yang bisa diteladani dalam hidup mereka. Oleh karena apa? Kasih Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bisa lihat di sini Bapak Saudara, bagaimana Abraham jatuh, bagaimana Yakub jatuh. Nah kita lihat Elia, seorang nabi besar, bisa jatuh terpuruk seperti itu. Dan saudara-saudara kasih, mungkin kita sekarang dalam keadaan terpuruk, tapi jangan pernah takut, Tuhan masih menyertai kita. Elia masih dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Abraham masih dijaga oleh Tuhan. Yakub dipelihara oleh Tuhan, oleh karena dia mengandalkan hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara, seorang petinju didiskualifikasi bukan karena dia dirobohkan oleh lawan. Seorang petinju tidak mungkin didiskualifikasi bukan karena dia dirobohkan oleh lawan. Dia didiskualifikasi oleh karena apa? Dia tidak bisa bangkit lagi. Makanya ada tiga istilah dalam kekalahan tinju. TKO dan KO. TKO itu artinya sempoyongan. Sempoyongan, mau bangun tapi sempoyongan, wasitnya membatalkan dia harus didiskualifikasi. Itu sempoyongan namanya. TKO namanya, jadi tidak bisa lagi. Dia sempoyongan. Tapi yang namanya KO, dia hajar satu kali, tas, langsung tergeletak, picum. Dah. Hitungan sampai 10 hitungan, tidak bangun-bangun, itu namanya KO. Nah kita lihat, ada yang namanya hanya dipukul lalu bangkit lagi. Dia sempoyongan. Saya pernah menonton seorang petinju, dia jatuh sampai 10 kali, sampai matanya sudah bengkak, sampai dia begini saja. Lawannya berpikir bahwa dia pasti KO ke-10 nih. Ternyata ke-10 hitungan ke-8 dia bangun. Lalu satu pukulan kepada lawannya, satu kali saja kena rahang lawan, jatuh dan lawannya tidak bangun lagi. Wah, saya pun nonton itu langsung tepuk tangan, hore, menang dia. Karena tadi 10 kali jatuh, dia sampai sempoyongan, dia bangun lagi, bangkit lagi. Kenapa? Dia tahu ada sesuatu, dia fokus bahwa dia pasti bangkit, dia pasti menang. Dia hanya fokus, dia tidak fokus kepada kejatuhannya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kekristenan itu seperti itu. Jatuh, tetapi fokus kepada kemenangan, bangkit lagi. Jatuh, tetapi harus fokus bahwa saya pasti berhasil, bangkit lagi. Itulah kekristenan, iman kita. Ada banyak contoh dalam sejarah Alkitab, tokoh-tokoh yang dianiaya, tapi fokusnya adalah mereka pasti menang, mereka terbangkit.
Karena itu Bapak Saudara, jangan KO, tapi bangkit lagi. Jatuh tapi bangkit lagi. Kenapa? Oh, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan punya kuasa menyertai. Tuhan tetap pelihara. Elia jatuh betul, tapi Tuhan menyertai dia. Pelihara dia secara jasmani, makan, minum. Lalu yang berikutnya ada kekuatan. Coba mari kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24. Apa yang dikatakan di sana? Kitab Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan di dalam Amsal yang ke 24 ayat 16. Apa yang dikatakan di dalam sana? Mari Bapak Saudara, kita baca Amsal 24 ayat 16. Mari kalau sudah dapat kita baca bersama-sama dengan suara keras ya. Amsal 24 ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Lihat itu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Ya, ini luar biasa, saudara. Orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangun. Saudara, kekuatan daripada orang yang bangun itu adalah kebenarannya. Kekuatan dari keberhasilan seseorang karena benar. Kekuatan dari seorang yang sukses karena kebenaran, hidup dalam kebenaran. Luar biasa, saudara. Elia bangkit lagi karena Tuhan mau dia jadi berkat. Siapa pembelanya? Orang benar 7 kali jatuh bangun. Karena itulah kekuatan dia. Benar pasti bangun. Pembelanya adalah Tuhan. Jadi orang benar itu boleh jatuh, tapi pembela mereka adalah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kita pasti dibela. Mau direndahkan, mau dihina, difitnah, apa saja mau dilakukan oleh orang dunia sana, Tuhan tetap menjadi pembela orang-orang benar. Karena itu hari ini saya mengatakan, kita boleh bergumul saudara, tapi jangan pernah melupakan Tuhan ada di belakang yang menyertai kita. Tuhan yang kita percaya, yang kita layani, kita terus bersama dia bangkit dan kita jalan, pasti ada sukses. Makanya hari ini tema kita tahun ini adalah bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amsal 23 ayat 18. Itu tema tahun kita 2023. Bersama Tuhan, bukan bersama manusia, bukan bersama orang, bukan bersama yang bos, tapi bersama Tuhan kita. Bos di atas segala bos. Maka kita pasti bisa. Ini yang harus tanam di dalam hati kita, pikiran kita, bahwa kami pasti bisa oleh karena kami bersama Tuhan. Harus tanam. Harus ini dikunyah sampai betul-betul kita yakin kami bersama Tuhan, kami pasti bisa. Ini ayat Amsal 23 ayat 18 menolong kita untuk tahun ini. Kita bangkit meskipun terpuruk, tidak apa-apa, Tuhan pasti angkat kita lagi. Kelihatannya kita ingin sempoyongan, tapi jangan KO Bapak Saudara. Kelihatannya kita sempoyongan, tapi ingat baik-baik, Tuhan pasti bersama kita. Jangan KO, jangan menyerah. Bangkit lagi, raih keberhasilan, kesuksesan, dan juga keberhasilan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita tunduk ke Bapa. Masing-masing berdoa dalam hati. Apa yang kau sedang kumpulkan hari ini? Rasanya sempoyongan. Tetapi ingat, Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau dan saya. Elia sudah berjalan 40 hari, 40 malam. Tuhan tidak meninggalkan dia. Allah meneropongnya. Allah menyertai dia. Allah membimbing dia. Allah menuntun dia. Pada akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Sesuai firman Tuhan yang kita baca. Tuhan berkata, kembali kepada jalanmu yang semula. Hari ini, apapun pergumulan kita, mari kita kembali pada Allah kita. Mengandalkan Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa membela kita. Dan juga menyertai kita, mengasihi kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami semua hari ini ada di sini.
apapun pergumulan kami, Tuhan biarlah kami bangkit. Tuhan kami bangkitkan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dari maut. Di mana dunia ini menakutkan maut itu, tapi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Maka kami pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun situasi kami hari ini, kami percaya kami pasti bangkit bersama Tuhan kami. Kami akan berhasil, kami akan sukses, kami akan menembus hal-hal yang mustahil bagi kami, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Nahum untuk firman-Nya yang telah memberkati kita. Saat ini kita juga akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Felix tolong pimpin doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami di saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami Bapak. Dan tibalah waktunya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan terus memberkati setiap hidup kami, dan persembahan yang kami berikan dapat berguna di tengah-tengah dunia. Dalam nama Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, berilah yang terbaik pada kita di sini. Saudara jemaat, bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam bersyafaat. Kita doakan yang sakit, yang bergumul, bagi yang di rumah pun yang hadir, juga mendoakan bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, karena kami percaya kami punya yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami terpuruk, di saat kami susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan terus mengulurkan tangan-Mu menolong kami dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab itu Bapa, dengan keyakinan yang kokoh dan kuat, kami percaya bahwa hari ini juga Tuhan menolong setiap umat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Di dalam segala pertemuan yang sakit, Tuhan terus kuatkan, teguhkan, bahkan lawan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menolong yang sedang mengalami masalah-masalah, baik masalah ekonomi, mencari pekerjaan, masa depan,
bahkan mengalami masalah-masalah apapun yang sedang dihadapi, kekhawatiran-kekhawatiran, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat mengulurkan tangannya untuk kami, sehingga kami kuat dan teguh dan tarik keluar, sehingga kami memperoleh jalan keluar tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami bimbang Tuhan kuat dan teguhkan kami. Di segala putus asa Tuhan teguhkan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, tidak pernah membiarkan kami terpuruk, bahkan mengangkat kami kembali. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur punya yang hidup, yang senantiasa menolong kami dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kumpul maupun susah. Tangan Tuhan senantiasa menopang menolong kami, sehingga kami terus tegak berdiri kembali. Terima kasih Bapa dalam surga. Apapun masalah kami, pergumulan kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang, menolong dan melihat kami, sehingga akhirnya kami boleh bersukacita dan tidak kehilangan sukacita karena setiap masalah kami, karena tangan Tuhan yang kuat pasti selalu menolong kami dan menopang kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa negara kami. Tahun 2024 akan mengalami pesta demokrasi pemilihan presiden. Tuhan, kami menyerahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Jaga pelihara kami dari segala yang jahat. Tuhan menolong biarlah para presiden boleh berjalan dengan baik, dengan aman. Segala usaha-usaha rencana jahat yang menggagalkan, mengacaukan pemilu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan menolong kami, menjaga kami, bahkan terus memberikan anugerah kepada negara kami, presiden yang terbaik, yang menjaga NKRI, yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, suku, agama, bahasa, apapun juga di bawah kontrol presiden kami yang Tuhan akan berikan tahun 2024. Tuhan mengawal pemilu ini, Tuhan menolong, biarlah pas negara kami dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, kami besar syukur juga menyerahkan Bapak Presiden Jokowi seluruh jajaran. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala yang jahat, berikan kesehatan dan kekuatan. Dan kami selanjutnya hadir hari ini dengan segala pergumulan situasi kami percaya kami pulang dengan sukacita dan pertolongan Tuhan. Kami selanjutnya bangkit dari keterpurukan kami. Terima kasih Bapak. Ucap syukur menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan sekalian dalam menjawab berbagai pergumulan hidup, sehingga kau keluar sebagai pemenang karena Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.